Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita untuk materi sore kali ini kita akan mengkaji tentang HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Pada bulan yang lalu kita sudah kaji tentang Kitab Thaharah, kitab yang menjelaskan bersuci. Di Kitab Thaharah itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Ini alhamdulillah sudah kita kaji. Terus yang kedua, masul khuffain, mengusap kedua khuf atau sepatu. Kemudian yang ketiga, bicara tentang hadas, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Kemudian al-ghusl, bicara tentang mandi. Kemudian ada at-tayammum, yaitu tayamum. Kemudian ada izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan terakhir istinja. Karena kita di bulan yang lalu sudah mengkaji tentang wudu, untuk pertemuan kali ini kita mengambil topik tayamum. Jadi enggak saya urutkan, tapi insya Allah nanti kita bahas semuanya. Jadi sebelumnya kita sudah mengkaji tentang apa? Wudu. Nah sekarang tayamum. Ada di halaman 50 yang bawah HPT. Halamannya sama atau Bu? Ya sama ya. Halaman 50 itu ada namanya tayamum. Ada namanya apa? Tayamum. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang thaharah, yang secara umum thaharah itu wudu, kemudian apa? Mandi, kemudian apa? Tayamum. Kalau wudu itu medianya air. Kalau mandi juga air. Kalau tayamum itu debu. 3 macam thaharah ini yang menjadi syarat sahnya apa? Salat. Kalau kita mau salat punya hadas kecil, kita harus apa? Wudu. Wudu menggunakan media air. Kalau kita junub atau kita berhadas besar, maka kita mau sholat harus
mandi, karena hadis besar itu mewajibkan apa? Mandi. Tapi kalau kita hadis kecil mau wudu nggak ada air, atau kita berhadis besar mau mandi nggak ada air, maka sebagai pengganti dari mandi dan wudu itu menggunakan debu yang nanti kita sebut apa? Tayamum. Dasarnya 3 macam bentuk toharoh ini: wudu, mandi, dan tayamum. Itu semuanya disebutkan di surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Nanti kalau jenengan punya HPT dilihat halaman 46 di Muqaddimah itu kan disebutkan surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu bicara tentang wudu. Ini yang bulan lalu sudah kita apa? Bahas. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ini bicara apa? Bicara mandi. Kalau engkau junub suruh bersuci, yaitu apa? Mandi. Terus selanjutnya, wa in kuntum mardo, jika kamu sekalian dalam keadaan sakit. Jika kamu sekalian apa? Sakit. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Berarti wa in kuntum mardo au ala safarin, kalau orang sakit itu bisa jadi air itu ada, tapi dia tidak sanggup untuk memakainya. Tidak sanggup untuk apa Pak Bu? Memakainya. Kan lagi sakit, ada air. Tapi kalau kita berwudu menggunakan air bisa mengakibatkan apa? Fatal kesehatan kita, memperlambat kesembuhan atau mungkin berbahaya sebagaimana dalam apa? Dunia kedokteran. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Kalau orang dalam perjalanan secara umum akses untuk mendapatkan air itu mudah atau enggak? Tidak itu. Apalagi dulu perjalanan di zaman Nabi, masyarakatnya padang pasir. Ketika melakukan safar harus menempuh jarak yang cukup jauh melewati padang pasir, sehingga persediaan air sangat minim atau terbatas. Nah, sehingga ketika Al-Quran menyebutkan au ala safarin, itu menggambarkan keadaan nanti yang membolehkan seseorang untuk bertayamum itu ketika faqdul ma, dia apa? Tidak mendapatkan akses air. Bisa dipahami ya? Wa in kuntum mardo, kalau orang sakit itu ia mendapatkan air tapi tidak bisa apa? Menggunakannya. Au ala safarin, kalau orang yang bepergian secara umum akses air sangat terbatas. Itu disebutkan oleh Al-Quran. Au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau seorang di antara kamu habis buang air. Au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Maksudnya apa? Mengumpuli wanita. Falam tajidu ma'an, ketika itu kamu tidak mendapati air, maka kata Allah apa? Fatayammamu, disuruh tayamum dengan apa? So'idan, dengan debu. Debunya yang bagaimana? Thayyiban, yang suci. Sehingga syarat debu yang digunakan untuk tayamum itu debunya yang suci. Kalau debunya yang najis, boleh atau enggak? Enggak boleh. Tayamum pakai kotoran atau tai sapi misalnya. Sah atau enggak? Tidak sah, karena itu
tidak thayyibah, tidak baik atau tidak suci. Kemudian di sini dijelaskan tata cara apa? Tayamum. Famsahu biwujuhikum. Kalau tayamum itu dengan al-masah. Al-masah itu apa? Mengusap, tidak faghsilu biwujuhikum. Tidak membasuh tapi mengusap. Kenapa kok tidak membasuh? Cukup mengusap. Karena media yang kita pakai apa? Debu. Debu memang bisa untuk membasuh muka. Kan nggak bisa toh. Wa aydiyakum minhu, dan tangan-tanganmu. Di sini cuma disebutkan tangan. Berarti anggota tayamum yang pertama wajah, yang kedua apa? Tangan. Cumanya batasan tangan ini sampai pergelangan atau sampai siku sebagaimana kita melakukan wudu. Kalau wudu ayatnya jelas. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Tapi ayat tayamum cuma wa aydiyakum minhu, cuma menyebutkan tangan. Padahal tangan itu bisa dibagi menjadi berapa, Pak, Bu? 3. Yang pertama telapak tangan, yang kedua apa? Lengan, hasta. Terus apa? Apa ini? Bahu. Sudah lupa ya menyebut anggota tubuh. Jadi telapak tangan, lengan atau bahu. Semuanya disebut apa? Tangan. Semuanya disebut apa? Tangan. Tapi kalau wudu, anggota wudu tangan itu telapak tangan dan lengan, soalnya sampai siku. Yang jelas bahu tidak masuk. Nah, untuk tayamum ini apakah sampai siku atau cukup pergelangan? Itu ya, nanti kita akan apa? Bahas. Berarti kesimpulan kita, Pak, Bu. Tapi ayat ini coba menarik itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah tidak hendaki untuk menjadikan kamu dalam keadaan apa? Kesulitan. Menunjukkan agama itu apa? Agama itu apa? Mudah. Orang mau wudu, mau mandi, nggak dapat air, tetap ada solusi apa? Tayamum. Menunjukkan agama itu apa? Mudah. Makanya di sini ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah itu nggak menginginkan kamu sekalian dalam keadaan apa? Kesusahan atau kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi yang diinginkan Allah apa? Allah ingin mensucikan kamu sekalian, sehingga nggak ada air, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, ya apa? Tayamum itu. Waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan apa? Nikmatnya. Dalam kondisi apapun kita tetap apa? Mensyukuri nikmat Allah, tetap melakukan ibadah. Tayamum ini penting, makanya di HPT jilid 3 tayamum itu dimasukkan dalam fikih kebencanaan. Fikih apa? Kebencanaan. Ketika terjadi bencana, banyak orang yang meninggalkan apa? Sholat. Alasannya apa? Nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, karena akses air apa? Terbatas. Padahal ada solusi, yaitu apa? Tayamum itu. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum apa? Tashkurun. Supaya apa? Kita bersyukur. Itu tentang surah Al-Maidah ayat 6. Bicara tentang apa tadi? 3 macam toharoh. Yang pertama apa? Yuk fokus atau enggak? Fokus atau enggak? Karena orangnya sedikit enggak fokus ya. Atau enggak ada LCD-nya. Jadi surah Al-Maidah ayat 6 bicara apa saja tadi? Wudu, mandi, dan tayamum. Wudu dan mandi medianya apa? Air. Kalau tayamum debu. Kalau wudu anggotanya sudah kita bahas.
Apa saja? Muka, tangan tapi sampai siku, kemudian apa? Anggota wudu. Rambut atau kepala, Bu? Rambut atau kepala? Kalau jenengan jawab rambut, kasihan nanti ada bapaknya yang botak. Kalau yang botak gimana wudunya? Kan nggak punya rambut. Sehingga Al-Quran bilang apa? Wamsahu birusikum, kepala ya, tidak rambut. Sehingga orang botak nggak punya rambut tetap bisa wudu. Kalau yang diusap rambut berarti yang botak nggak bisa wudu gitu. Kemudian kaki, berarti anggota wudu yang disebutkan dalam Al-Quran 4: wajah, tangan, kepala, kaki. 3 dibasuh, 1 diusap gitu. Oke. Sekarang anggota wudu, anggota tayamum berapa? 2. Berapa yang diusap, berapa yang dibasuh? Diusap semuanya. Yaitu yang pertama wajah, yang kedua tangan. Tidak ada yang dibasuh, itu ya. Oke. Kita sekarang masuk pada pengertian tayamum. Apa yang disebut tayamum? Tayamum itu secara lugatan atau secara bahasa atau secara etimologi maknanya al-qasdu, yaitu menyengaja. Wasyar'an, secara syar'i apa? Ibadah dengan cara menyengaja pada debu. Jadi menyengaja pada debu maksudnya menepukkan tangan ke debu dengan mengusapkan ke anggota tayamum, yaitu wajah, yang kedua apa? Yaitu tangan, dengan syarat-syarat yang nanti kita akan bahas. Itu yang disebut apa? Tayamum. Berarti tayamum itu secara bahasa apa? Menyengaja. Maksudnya apa? Menyengaja menggunakan debu, kemudian kita usapkan wajah dan tangan. Itu yang disebut apa? Tayamum. Dalam HPT kita, nanti yang jenengan bawa HPT bisa dilihat halaman 50. Di sana dikatakan wa idza ta'adzarta min isti'malil ma' limaradin au khaufi dhararin. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air, berarti kebolehan orang melakukan tayamum ketika apa? Berhalangan menggunakan air. Sebabnya apa? Limaradin, karena apa? Sakit. Orang sakit itu air ada tapi tidak bisa apa? Tidak bisa pakai itu. Takut airnya berbahaya bagi kesehatannya. Au khaufi dhararin, atau khawatir mendapat madharat itu. Tadi sakitnya bisa lama untuk sembuh. Ini sebab yang pertama. Berarti apa? Tidak bisa menggunakan air. Contohnya apa? Orang yang sakit. Au kunta fi safarin, atau engkau dalam bepergian. Secara umum kalau bepergian apa? Akses air terbatas. Makanya di sini falam tajidil ma, engkau enggak dapat apa? Air. Ketika itu yang dilakukan apa? Tayamum. Yang dilakukan apa? Tayamum. Maka di sini dikatakan fatayammam sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci. Sekarang disebutkan fungsi tayamum apa? Badalul wudhu'i wal ghusli, sebagai pengganti wudhu dan mandi. Berarti tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar. Kalau wudhu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi besar. Tapi kalau tayamum
dua-duanya, baik kecil maupun besar. Kita coba lihat hadisnya ya, atau dalilnya. Halaman 69 yang nomor 47 itu loh, dalil 47. Di sana disebutkan hadis Jabir. Hadis siapa? Jabir. Kata Jabir, kharajna fi safarin, kita bepergian, kita keluar untuk bepergian. Fa asaba rajulan minna hajarun, maka salah satu dari temannya Jabir itu tertimpa batu. Fasajja'ahu fi ra'sihi, maka terjadi luka di kepalanya. Tsumma ikhtalama, kemudian setelah itu dia ikhtilam. Ikhtilam itu apa? Mimpi basah. Berarti ceritanya bagaimana? Sekelompok sahabat melakukan bepergian, ada salah satu di antara mereka yang kepalanya bocor, kena apa? Kena batu. Ketika itu dia ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, ketika itu dia minta fatwa atau bertanya kepada sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi, apakah pandanganmu, apakah saya boleh tayamum atau tidak? Faqalu, maka para sahabatnya menjawab, mana jidulaka rukhsatan, kami beranggapan engkau tidak dapat rukhsah, tidak bisa bertayamum. Wa anta taqdirul alal ma, engkau masih mampu menggunakan air. Berarti dia akan minta fatwa. Fatwanya bagaimana? Dia tetap harus mandi. Kenapa? Karena dianggap masih mampu menggunakan air. Faghtasala famata. Setelah mendengarkan fatwa itu, ini penting Pak Bu, karena orang salah memberikan jawaban, salah memberikan fatwa kadang-kadang mengakibatkan apa? Fatal, yaitu kematian. Karena dia mendengar fatwanya tadi, tetap disuruh apa? Mandi. Setelah mandi apa? Faghtasala famat. Dia mandi terus mati. Gara-gara apa? Fatwa yang memberatkan. Fatwa yang apa? Yang memberatkan. Sudah sakit itu, kepalanya bocor, tetap apa? Suruh mandi. Seharusnya kan cukup apa? Tayamum gitu. Gara-gara fatwa yang menyesatkan gitu. Bentar. Untuk selalu menjaga serta mengantisipasi keamanan lingkungan masing-masing dengan cara matikan lampu dan AC jika tidak diperlukan, matikan keran air setelah digunakan, dampingi anak-anak ketika turun tangga, jangan meninggalkan barang berharga seperti dompet, handphone, perhiasan di sembarang tempat. Jika membawa barang berharga, dimohon untuk menitipkan pada tempat penitipan barang yang berada di kasir Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo. Kunci pintu kamar setelah jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Titipkan kendaraan Anda di area parkir resmi serta jangan lupa untuk menguncinya. Segera lapor kepada petugas atau security jika ada tindakan yang mencurigakan. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi ya. Jadi ceritanya bagaimana di hadis Jabir ibn Abdillah ini? Ada sekelompok apa? Sahabat, dia melakukan perjalanan.
Di dalam perjalanan terjadi musibah atau kecelakaan. Salah satu di antara mereka kepalanya kejatuhan batu. Terus dia mimpi basah. Habis itu bertanya atau minta fatwa kepada sahabat yang lainnya, apakah boleh dia tayamum atau harus mandi dengan menggunakan air. Maka jawabannya apa? Tetap disuruh apa? Mandi, karena dianggap dia masih mampu menggunakan air. Tapi yang terjadi apa? Ketika dia mandi malah apa? Meninggal itu. Setelah peristiwa ini, ketika sahabat yang melakukan bepergian tadi atau kelompok sahabat yang melakukan bepergian tadi datang ke kota Madinah atau sudah sampai kembali ke kota Madinah, hal itu ditanyakan kepada Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah sangat marah. Kata Rasulullah apa? Qataluh, mereka sudah membunuh sahabat tadi. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kalau mereka tidak tahu kenapa tidak bertanya. Fa innama syifa'al as-su'al. Ini penting Pak Bu. Sesungguhnya obat kebodohan itu apa? Obat kebodohan apa? Bertanya. Kalau kita ditanya nggak tahu jawabannya, apalagi berkaitan dengan agama, kan lebih selamat apa? Jawabnya saya tidak tahu, daripada memberikan jawaban terus menyesatkan. Ini tidak hanya menyesatkan tapi membunuh orang lain itu. Sehingga Nabi apa? Ketika itu mengajarkan kepada sahabat setelah kejadian itu ditekankan apa? Fa innama syifa'al as-su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Anda apa? Malu bertanya di jalan, Anda apa? Selamat di jalan. Sesat di jalan itu. Bukan selamat di jalan ya, tapi sesat di jalan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innama kana yakfihi ayatayammama. Sebenarnya cukup bagi dia untuk melakukan apa? Tayamum. Dari hadis ini bisa kita simpulkan apa Pak Bu? Ada yang bisa mengambil istimbat? Istimbat itu apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hadis tadi, Jabir ibn Abdullah. Yang pertama apa? Yang jenengan pahami dari hadis ini apa? Kalau ngasih fatwa atau jawab pertanyaan diserahkan pada ahlinya. Kalau tidak bisa, nah itu. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Yuk banyak. Di antaranya apa? Tayamum bisa menghilangkan, enggak di sini, di hadis ini loh. Hadis kecil, hadis besar. Hadis besar. Kenapa besar Bu? Karena orang tadi mimpi basah, dia ingin mandi sama Nabi ketika sudah sampai kota Madinah. Sebenarnya orang tadi nggak perlu mandi, cukup apa? Tayamum. Berarti bisa kita pahami apa? Tayamum bisa menghilangkan hadas besar. Itu maksud saya, cara menyimpulkan apa? Hadis. Masih banyak ya, nanti kalau saya bahas ini saja satu pertemuan, kita nggak pindah-pindah ke yang lain. Oke. Sekarang kita coba lihat di hadis yang kedua, menjelaskan tentang apa? Tata cara tayamum. Tata cara apa? Tayamum. Tata cara tayamum itu disebutkan di hadis Ammar ibn Yasir. Hadis Ammar ibn Yasir. Kata Ammar, ajnabtu falam usibil ma. Saya itu junub
dan saya tidak mendapatkan air. Kalau orang junub mandi besar atau mandi wudu, Bu? Pak? Mandi besar. Berarti Ammar itu junub. Dia ingin mandi tapi masalahnya nggak mendapatkan air. Yang dilakukan apa? Itu jenengan lu langsung to the point. Tapi Ammar tidak seperti itu. Kata Ammar, fatama'aktu atau fatama'aktu, angel bacanya itu. Dia bergulung-gulung fisoid di debu. Yang ia lakukan itu gulung-gulung. Dia belum tahu tata cara tayamum. Kalau mandi itu kan harus kena semua badan. Masalahnya dia mau mandi nggak dapat air, adanya debu. Maka yang ia lakukan apa? Gulung-gulung koyo pitik itu loh, atus awulayan apa itu. Nah, itu kan gitu. Jadi semua badannya apa? Dioles-oleskan debu atau apalah itu. Gulung-gulung kayak hewan. Wasoleh itu terus dia apa? Salat. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat dia menceritakan apa yang ia lakukan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Innama kana yakfika hakada. Sebenarnya engkau cukup melakukan begini. Terus Rasulullah apa? Memberikan demonstrasi atau penjelasan. Yang dilakukan Rasulullah apa? Wa daraba an-nabiyyu bikaffaihi al-ardo. Rasulullah memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke tanah. Tapi bagian yang dalam, Bu, Pak. Jadi telapak tangan itu ada batin, ada zuhir. Atau batnun, ada dhuhrun. Maksudnya yang dipukulkan itu yang dalam. Jadi kedua telapak tangannya dipukulkan ke tanah. Bukan enggak, kalau sini ini enggak boleh ya. Jadi epek-epek jeru. Bukan epek-epek jobo ya. Dua-duanya apa? Ditepukkan ke tanah. Wa nafakha fihima, habis ditepukkan ditiup. Meskipun tidak kelihatan debunya. Tsumma masakha wajhahu. Terus apa? Diusapkan ke wajah. Wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Tapi yang dalam atau yang luar? Yang luar. Kenapa yang luar, Bu? Karena yang dalam sudah kena debu. Itu hadis Ammar ibn Yasir. Cara tayamum bagaimana? Coba tangannya diangkat semuanya. Tangan diangkat ya. Kemudian ditempelkan ke debu, ke tanah. Jadi yang dalam ya, nggak boleh gini. Ya. Terus diangkat, ditiup. Terus diusapkan ke wajah, diratain cukup 1 kali, tidak 3 kali ya. Pokoknya dianggap rata gitu. Beda dengan wudhu, harus digosok-gosok dan seterusnya. Nanti kalau ini debu dengan gosok-gosok ya bisa kelilipan. Cukup apa? Dianggap rata sekali. Setelah itu ini nggak ada megang. Yang diusap itu punggungnya seperti gini. Gini saja. Atau bisa gini. Tapi kalau wudhu itu model ini nggak ada aturan, dengan bisa gini atau gini juga bisa gitu. Yang bagian punggung saja sampai pergelangan, tidak sampai siku. Diawali yang kanan, yang kiri ini, atau bisa gini juga, bebas ya. Ada yang mengatakan gini sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi kalau gini juga enggak apa-apa. Yang penting apa? Punggungnya.
Kalau dalamnya tidak usah. Ini tayamum di hadis Ammar ibn Yasir sebagaimana yang dituntunkan di dalam HPT kita. Makanya coba kita baca ya. Halaman 50. Fadrib biyadaikal ardo. Kalau mau tayamum, pukulkanlah kedua tanganmu ke tanah. Tanah itu yang mana? Yang bagaimana? Nah, ini penting Pak Bu. Kalau pandangan tarjih itu sebagaimana mazhab Maliki dan Hanafi. Tanah itu yang penting apa yang ada di permukaan bumi. Tidak harus tanah yang lahu gubar atau yang bleduke modal-modal nek basa Jawane ya. Kalau mazhab Syafi'i, tayamum itu harus tanah yang bleduknya apa? Modal-modal. Kalau tanah kayak gini, kayak lantai inilah, ini nggak bisa dipakai untuk tayamum menurut mazhab apa? Syafi'i gitu. Tapi kalau ditarjih, tanah itu pokoknya semua yang ada di permukaan bumi, tidak harus yang keluar debunya yang modal mabul-mabul atau modal-modal ya. Itu pemahaman tarjih. Kalau orang bermadzhab Syafi'i, Pak Bu, ini saya jelaskan, ini penting. Kalau jenengan safar itu naik bis, naik sepur, naik pesawat, waktu sholat yang jenengan lakukan apa? Tayamum toh. Terus tayamumnya jenengan tangannya tempelkan ke apa? Ke dinding. Dinding itu debunya model-model Bu? Enggak. Enggak toh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Orang semacam itu tetap sholat. Tetap apa? Sholat. Tapi sholatnya hanya lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Orang muslim waktu sholat sudah datang, nggak ada yang terbaik kecuali melakukan sholat. Jangan sampai waktu sholat keluar kita nggak sholat. Tapi masalahnya debu yang dipakai tidak memenuhi kriteria atau standar. Kan debu ini nggak modal-modal Bu. Sehingga orang semacam itu kalau pulang itu nanti melakukan sholat lagi, disebut sholat qadha. Berat atau enggak? Berat atau enggak? Berat atau enggak? Kok gak wani jawab? Melakukan sholat qadha berat atau enggak? Berat. Wong aku sholat kok kon sholat neh. No. Karena tadi dianggap debu yang dipakai belum memenuhi kriteria. Contoh, ini bisa jenengan di rumah sakit ya. Ada orang yang sakit di rumah sakit gitu. Sakitnya misalnya 1 minggu gitu. Dia diinfus macam-macam ya, taleni kabeh gitu. Kemudian dia mau sholat gitu, sudah nggak bisa gitu. Yang ia lakukan hanya bisa tayamum kan. Biasanya tayamumnya pakai apa? Ya di bed apalah pokoknya itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dia nanti pulang harus mengqadha, meskipun dia harus tetap sholat itu. Karena jenengan mungkin nggak mungkin ada nggak pasien, oh saya minta sus itu, sediakan debu yang modal jenengan pakai ember gitu. Buat apa? Tayamum. Ada nggak yang minta gitu? Nggak ada toh? Nggak ada gitu. Maksudnya jenengan suruh menyediakan debu khusus untuk tayamum. Kalau pakai ini nggak memenuhi standar, apalagi yang di bed itu. Debunya saja dilihat nggak kelihatan kok.
Itu menurut mazhab Syafi'i itu. Tapi orang yang bermadzhab Syafi'i pun saya kira kadang-kadang menyepelekan, saya nggak kuat ngikuti mazhab apa yang dalam kasus ini. Nah, tapi kalau pandangan tarjih, debu itu tidak harus modal-modal, yang penting apa yang ada di permukaan bumi, termasuk dinding, karena ada hadis khusus menjelaskan Nabi itu tayamumnya dengan apa? Dengan menempelkan tangannya di dinding gitu. Sehingga pandangan majelis tarjih tentang debu yang digunakan itu tidak harus bagaimana mazhab apa? Syafi'i. Apalagi tadi suruh sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Kalau sudah pulang mengqadha'i sholat. Berat atau enggak Pak Bu? Berat. Sakit di rumah sakit 1 minggu, pulang qadha 7 hari, berarti setiap hari apa? 5 kali sholat. Itu berat, berarti didobel itu. Nanti duhur 2 kali, asar 2 kali, sampai satu minggu. Berat itu. Berat. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Berat. Nah, sehingga kalau kita ditarjih lebih mudah gitu. Jadi kalau kita di rumah sakit tayamum pakai bed atau pakai apa, sudah dianggap apa? Sah itu. Nanti pulang sudah tidak usah qadha, tidak usah apa? Tidak usah qadha gitu. Oke. Kita kembali ke tadi ya. Bagaimana tata cara tayamum? Fadrib biyadaikal ardo. Suruh mukulkan dengan kedua tangannya ke debu. Wanfukhuma. Terus apa? Ditiup. Ditiup ini baik debunya kelihatan atau tidak. Mukhlishon niyataka lillah. Hati apa? Niatnya cukup di hati. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan talafut biniat ketika tayamum. Ada yang hafal? Niatnya bagaimana? Nawaitu at-tayammuma, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala gitu. Kalau jenengan nggak hafal sudah dalam hati saja niat tayamum lillahi ta'ala. Pokoknya di Muhammadiyah itu mudah gitu. Nggak perlu capek-capek menghafalkan apa? Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala. Nanti mau salat maghrib nggak hafal usolli fardul maghribi 3 rakaatin mustaqbilal kiblati hadaan makmuman lillahi ta'ala, nggak hafal nggak apa-apa, cukup dalam hati gitu. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada dalil secara khusus gitu. Tapi kalau jenengan dulu biasa semacam itu, ya sekarang baca aja di hati gitu. Maksudnya dulu kan sudah hafal, ketika kecil kan diajarin apa? Niat sholat atau niat wudhu dan seterusnya gitu. Jadi niat cukup di hati. Karena niat itu menjadi syarat sahnya semua ibadah. Ibadah tanpa niat maka tidak apa? Tidak sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in apa? Ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih, dan seterusnya ya. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ditentukan apa? Niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Oke. Terus wakul bismillahirrahmanirrahim. Tayamum juga diawali dengan basmalah. Kenapa Pak Bu? Karena menggunakan keumuman hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta.
Setiap perkara yang baik, yang penting tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka itu terputus. Maksudnya apa? Qalilul barakah, tidak ada berkahnya gitu. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka apa? Qalilul barakah itu. Makan diawali dengan bismillah atau tidak? Semuanya kenyang atau enggak, Pak Bu? Kenyang atau enggak, Pak Bu? Jenengan makan bismillah, temennya makan juga enggak baca bismillah, sama-sama kenyang atau enggak? Sama-sama kenyang atau enggak? Jenengan makan dengan bismillah satu piring, temannya 2 piring enggak pakai bismillah, kenyang yang mana? Oh gitu. Oh gitu. Tetap kenyang yang 2 piring Bu, meskipun nggak pakai bismillah. Tapi yang membedakan apa? Keberkahannya. Jadi lebih pada sisi teologis. Mungkin juga hikmahnya ketika kita makan dengan bismillah, maka kita tidak mudah apa? Terserang penyakit dan macam-macam ya. Itu apa? Hikmah kenapa kok ketika makan dianjurkan baca apa? Bismillah. Dan semua pekerjaan semacam itu. Jenengan mau awali bismillah atau tidak, itu perbedaannya apa? Kalau pakai bismillah berkah, kalau tidak ya berkahnya apa? Sedikit. Dan tayamum juga semacam itu. Karena tayamum itu perkara yang penting, maka disunahkan apa? Baca bismillah sebagaimana wudu. Tapi kalau sholat Pak Bu, kalau sholat itu baiknya diawali bismillah atau enggak? Diawali bismillah atau enggak? Enggak, kalau jenengan sholat itu perkara penting atau enggak? Ada kesunahan diawali bismillah? Ya. Ya Bu. Berarti jenengan sholat bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Berarti jenengan enggak usolli malah ganti bismillah ya. Oh gitu. Enggak, yang usolli itu pakai bismillah atau enggak? Atau bismillahirrahmanirrahim usolli. Nana sedia jadi. Ya, kenapa kok enggak pakai bismillah Bu? Kenapa kok enggak pakai bismillah? Wes kulino ya. Kenapa coba? Oh gitu. Oh berarti dulu sama Pak Kiai suruh langsung gitu. Oh gitu. Sekarang pakai bismillah. Oh gitu. Enggak mau sholat bismillah atau enggak? Kalau makan, berangkat kerja, kemudian apa lagi? Semua yang baik bismillah. Tapi sholat kok gak bismillah? Oh gitu, karena sholat kudu gitu ya. Kalau yang lainnya nggak kudu. Wudu kan kudu juga Bu. Tapi kok bismillah kalau wudu? Berarti alasannya jenengan apa, dasarnya apa? Dasar kulino gitu. Kalau kulino itu beda-beda tuh satu orang dengan yang lain ya. Bisa jadi yang lainnya kulinonya baca bismillah. Jawabannya gini ya. Sholat itu meskipun baik, sholat itu baik, tapi Nabi ketika mengajarkan sholat
itu tidak mengajarkan kalau sholat diawali dengan bismillah. Ketika Nabi mengajarkan sholat, idza qumta ila sholati fastaqbil kiblata. Kalau engkau mau sholat, hadaplah ke kiblat itu. Berarti menghadap kiblat dulu. Tsumma kabbir, kemudian bacalah takbir. Itu cara Nabi mengajarkan apa? Sholat, suruh menghadap kiblat terus takbir. Nabi tidak mengajarkan idza qumta ila sholati faqul bismillah. Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah bismillah. Enggak ada. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan takbir, tidak diawali dengan bismillah. Nah ya kan saya tanya saja Bu, maksudnya jenengan punya habit, punya kebiasaan, dasarnya apa gitu? Dasarnya kulino. Berarti kalau sholat tidak ada kesunahan apa? Diawali dengan bismillah. Tapi kalau perkara yang mubah, kalau jenengan awali bismillah, baik atau enggak? Yang mubah. Yang mubah itu apa? Segala aktivitas jenengan yang mubah. Mau baca bismillah, mau apalah bismillah gitu. Maka itu boleh, karena kaidah umumnya apa? Setiap perkara yang baik yang diawali dengan bismillah fahuwa apa? Maka dia penuh berkah. Kalau tidak fahuwa aqta, maka tidak ada berkahnya. Jelas ya? Oh ya, nggak usah siap, nanti saya laksanakan. Ya, berarti tidak usah baca bismillah, tidak usah apa? Usolli juga. Langsung niat dalam hati gitu. Gimana? Ya. Ya, paham. Gini Bu, ini pembahasannya agak detail juga. Kalau mazhab Syafi'i ya, saya jelaskan mazhab Syafi'i dulu. Niat itu letaknya di pertama dari yang fardu atau yang wajib di dalam ibadah. Sholat misalnya, sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Berarti niatnya itu dalam hati berbarengan takbiratul ihram. Makanya kadang-kadang orang takbirnya nggak jadi-jadi itu loh. Allahu Akbar. Karena hatinya dengan lisannya sama tangannya belum matching, belum satu klikan. Sehingga apa? Nggak jadi. Allahu Akbar sudah apa? Ngoyo persiapan konsentrasi ternyata nggak jadi, gagal. Kalau jadi makmum nggak apa-apa itu, tapi kalau jadi imam, kasihan yang di belakangnya itu sudah Allah. Makmumnya sudah jadi kok dia nggak jadi, kan diulangi lagi. Akhirnya sama makmumnya geret weh. Jadi imam takbir gak iso. Akhirnya apa? Lihat saya sekali takbir jadi Allahu Akbar, terus nolak. Oh jadi toh sekali saja. Padahal salatnya batal juga dia. Itu menurut mazhab Syafi'i Bu. Kalau wudu yang pertama fardu itu apa? Membasuh muka. Berarti niatnya dalam hati itu ketika membasuh muka. Kalau jenengan mau sholat usolli itu sunnah, wajibnya niat ketika apa? Takbiratul ihram. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i apa? Niat itu rukun, bukan
syarat. Bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau syarat, kalau rukun gimana, Bu? Kalau sholat, kalau syarat, ya, berarti kalau rukun itu di dalam ibadah, mudahnya gitu, Bu. Rukun itu di dalam ibadah, syarat di luar ibadah. Rukun sholat apa contohnya? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah harus sudah di dalam sholat. Jenengan mau sholat baca Al-Fatihah, nanti waktu sholat nggak usah, sudah saya baca ini kan sebelum sholat, sholatnya nggak sah gitu. Kalau syarat itu di luar ibadah, contohnya syarat sholat apa? Menghadap kiblat. Makanya jenengan sebelum sholat cari kiblat dulu, jangan takbir dulu Allahu Akbar masih menghadap ke timur, baru cari kiblat. Kiblatnya mana? Itu nggak sah. Kenapa? Karena menghadap kiblat itu syarat harus dilakukan sebelum sholat. Wudhu syarat sahnya sholat. Jadi wudhunya waktu sebelum sholat, jangan sudah Allahu Akbar baru wudhu. Allahu Akbar baru sholat. Itu bedanya ya. Dan sekarang niat ketika kita sebut rukun, nggak, kalau jenengan waktu kecil itu niat dibilang syarat atau rukun? Rukun loh. Rukun itu kan harus di dalam. Sekarang sholat itu diawali dengan apa? Niat atau takbir? Takbir. Berarti makanya tadi, Bu, supaya bisa di dalam sholat dibarengkan antara niat dengan takbir. Makanya banyak orang yang nggak jadi itu takbirnya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab selain Syafi'i, Bu, Hanafi, Maliki, Hambali, niat itu syarat, sehingga niat itu boleh dilakukan sebelum sholat, tapi jaraknya tidak terlalu panjang. Misalnya dengan ketika berdiri hati niat sholat, ya sudah. Tapi kalau dengar adzan saya mau sholat, ini masih jauh, masih berapa menit gitu. Artinya apa? Tidak harus pada saat takbiratul ihram. Jelas ya? Kalau tarjih sekarang niat itu disebut syarat. Tapi kalau jenengan ujian apapun, karena kita di Indonesia, jawab saja rukun. Nanti kalau jenengan jawab syarat, ya disalahkan sama panitianya. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya? Oke. Oke, jelas ya. Terus saya baca ya. Tsumamsah bihima wajhaka wa kaffaik. Kemudian usapkanlah dengan kedua telapakmu wajah dan kedua telapak tangan. Ini tayamum menurut Muhammadiyah tadi. Caranya bagaimana? Ini ditepukkan. Kemudian apa? Ditepukkan, kemudian hati niat, baca bismillah, lengkap semuanya kan apa? Lengkap semuanya apa? Niat, baca bismillah, terus ditepukkan, tiup, terus apa? Terus wajah, terus tangan gitu. Oke ya. Sampai apa? Pergelangan. Ini menurut apa? Hadis Ammar ibn Yasir, sebagaimana dipedomani oleh majelis tarjih. Cara yang kedua, ini menurut mazhab Syafi'i sebagaimana hadis Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar. Supaya jenengan tahu tata cara tayamum di masyarakat ya. Tayamum di masyarakat atau mengikuti mazhab Syafi'i, ini saya nggak bahas tarjih loh, sebagai pengetahuan saja. Itu berapa kali tepukan? 2 kali. 1 tepukan untuk muka,
tepuk lagi untuk kedua tangan sampai siku. Cara kedua tangannya gini. Jadi kan gini, tepuk, kemudian muka. Ini ditepuk lagi. Bagaimana cara gini? Ini kan pas kan, set gitu. Tapi ini nggak usah dilewatkan jempolan apa ibu jari ya. Ibu jari dibiarkan gini, terus pindah ke sini, dan nanti baru jempolnya keusap. Bisa dipahami itu enggak? Jadi kalau ngusap gini ya, gini, terus gini kan, ini kan tadi belum keusap. Yang kiri juga semacam itu. Gini, ini dilewati yang jempolannya. Terus ini menurut mazhab Syafi'i. Yang sesuai mazhab Syafi'i loh. Saya tahu di masyarakat kalau ngusap kan paling gitu saja. Pokoknya kayak wudu. Ya sah bu. Agama itu kan mudah toh. Tapi kita belajar yang sesuai yang diajarkan Nabi atau sesuai pemahaman para ulama gitu loh. Ya nggak apa-apa. Tapi kan levelnya orang, nggak gini loh bu. Jenengan makan mengikuti 4 sehat 5 sempurna atau enggak? Tetap kenyang atau enggak? Kenyang. Tapi perspektif dunia kesehatan dengan asal makan beda atau enggak? Beda kan, saya gitu tuh bu. Tetap yang dimakan ya itu saja. Dengan mau belajar kesehatan atau enggak tetap makan nasi gitu. Tapi yang membedakan apa? Ilmu, dan semuanya tetap hidup insya Allah gitu. Kita mau tayamum model apapun insya Allah sah gitu. Tapi kan kita cari yang terbaik gitu, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kalau dulu kita tayamum gini-gini, ya insya Allah ibadah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi karena kita sekarang ada kesempatan untuk belajar, ya belajar kan gitu. Bukan berarti konsisten dalam ketidaktahuan gitu. Oke ya, jelas ya. Tapi kalau ditarjih yang pakai tadi, berarti bedanya apa? Kalau tarjih satu tepukan, ketika tangan sampai pergelangan. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali tepukan, yang tangan sampai siku gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang yang terakhir sebelum kita tutup ya. Wa mata amkanaka istimalul ma fatatahhar bihi. Ini bicara tentang apa? Orang yang mendapatkan air. Kalau dia tayamum kemudian mendapatkan air, berarti sudah tidak boleh tayamum. Wajib pakai apa? Air. Tapi ada persoalan, Pak Bu. Kalau jenengan misalnya ya, tadi mau masuk asar ya, kita sudah sholat asar tadi nggak ketemu air, kita sudah sholat apa? Asar. Sekarang ada air, tapi masalahnya kita sudah sholat. Ngulangi sholat lagi atau mencukupkan sholat yang sudah kita lakukan? Mencukupkan atau sholat lagi? Jelas atau enggak? Tadi misalnya waktu masuk asar tidak ada air, kita tayamum, kita sholat asar. Sekarang waktu sholat asar masih air datang, kita ngulangi sholat lagi dengan wudhu atau cukup sholat dengan tayamum tadi? Kenapa cukup Bu? Kenapa kok cukup? Sudah sholat ya? Sudah sholat kok disuruh ngulangi? Itu dasarnya ada di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelum kita tutup ya,
ada dua orang yang melakukan safar, perjalanan, walaysa ma'ahum ma'un, enggak ada keduanya enggak dapat apa? Air. Kemudian keduanya tayamum. Setelah itu waktu sholat masih ada, dia dapat air. Yang satu mencukupkan sholat yang sudah ia kerjakan dengan tayamum, yang satu apa? Mengulang, berarti sholat 2 kali. Misalnya kita sekarang sholat 2 asar, sholat asar berapa? 2 kali. Maka ketika itu, ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, asabta sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Wa adza'atka sholatuka, dan sholatmu 1 kali sudah cukup. Berarti sesuai dengan sunnah, sholatnya yang sudah dilakukan sudah cukup. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat yang mengulangi sholatnya, lakal ajru maroten, engkau dapat pahala 2 kali. 1 pahala untuk sholat dengan tayamum, 1 pahala untuk sholat dengan wudu, dengan air. Berarti dapat 2 pahala. Tapi yang pahalanya lebih besar yang mana Pak Bu? 1 kali. Tapi cuma disebut asab ke sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Yang ulangi 2 sholat dapat 2. Banyak mana? Nah itu jawabannya, sesuai sunnah lebih besar daripada pahala 2 kali itu. Karena sesuai sunnah itu kan nggak bisa dihitung pahalanya gitu. Tapi Rasulullah juga menghargai ijtihad yang salah. Orang salah itu tetap dikasih pahala Bu. Makanya jenengan tadi nggak usah khawatir kalau tayamumnya dulu cuma osok-osok gitu, insya Allah tetap sah. Tapi kalau sekarang sudah tahu jangan konsisten pada yang dulu kan itu. Oke, mungkin itu saja kajian kita. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Cih, monggo Bu. Gimana Bu? Ada pasien. Ya. Ya. Gini Bu, ada 2 pandangan. Yang pertama Bu, orang semacam itu Bu, enggak, ini jenengan dengerin ya. Yang pakai selang pipis tetap dianjurkan untuk sholat itu. Tetap dianjurkan untuk sholat itu. Waktu sholat tetap sholat meskipun pasang selang. Najis, potensi pengenaan juga gitu. Yang semacam itu disebut faqidu at-tuhurain, orang yang nggak bisa bersuci. Dia nggak bisa bersuci, tetap sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i sholatnya tadi kayak kasus tayamum tadi disebut sholat lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Tapi konsekuensinya nanti setelah sembuh dia mengqadha. Mengqadha itu juga berat gitu. Pandangan kedua Bu, orang semacam itu karena dia tidak bisa bersuci tetap sholat sesuai dengan kemampuan. Ada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan. Sehingga dia sholat nanti kalau sudah sembuh ya sudah,
Ini pandangan yang kedua itu. Kalau saya pribadi Bu, meskipun di tarjih saya belum tahu sudah ada pembahasan itu atau belum gitu. Setahu saya belum gitu. Semacam itu cari pendapat yang bisa memudahkan. Karena kan masalahnya kan dia nggak mampu untuk bersuci gitu loh. Nggak mampu untuk bersuci yang semacam itu ya fattaqullaha mastata'tum. Kita tetap sholat tapi nanti tidak usah diqadha. Apalagi rata-rata kita itu yang mengikuti mazhab Syafi'i loh Bu. Belum tentu dia ngodok gitu loh. Soalnya tahu itu berat. Wong saya sudah sholat di rumah sakit 1 minggu kok pulang suluh ngodok kan, itu juga berat kan gitu. Kalau di Muhammadiyah tidak ada Bu, kecuali 2. Yang pertama karena lupa, yang kedua karena ketiduran. Man nasiya sholatan aw nama anha falyusolli idza dzakaraha. Siapa yang lupa mengerjakan sholat atau ketiduran, hendaklah ia sholat waktu mengingatnya. 2 uzur ini yang ada dalilnya. Yang pertama lupa, jenengan suwi Bu itu. Ingat-ingat, tadi kok saya belum sholat duhur, padahal sekarang sudah sholat asar. Berarti saat ini jenengan segera melaksanakan. Itu disebut qadha, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Berarti waktu ini waktu ada. Maksudnya waktunya ya waktu ingat gitu. Sebenarnya dia bukan qadha, tapi ada sama qadha Bu? Bedanya Kalau qadha itu melaksanakan ibadah ketika waktunya sudah lewat. Jenengan misalnya Ramadan biasanya haid gitu. Kan nggak puasa gitu. Setelah Ramadan lewat kan baru qadha. Itu namanya qadha gitu. Kenapa? Karena waktu puasa itu Ramadan, tapi jenengan lakukan di luar Ramadan. Tapi kalau ada, makanya mustaqbilal qiblati adaan, makmuan melakukan ibadah masih di dalam waktunya. Nah, sehingga di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu qadha, kenapa? Karena dianggap waktunya sudah lewat. Ada yang mengatakan hadisnya kan falyusolli idza dzakaraha, berarti waktunya ya waktu saat ingat, berarti bukan qadha, berarti ada. Bingung atau enggak? Kalau bingung enggak apa-apa, tapi kesimpulannya sama. Yang penting tetap melakukan sholat, mau disebut qadha atau disebut ada. Yang kedua ketiduran. Nabi sendiri kan beberapa kali ketiduran dalam sholat gitu. Tapi masalahnya ketidurannya Nabi itu bukan karena kemalasan ya, supaya menjadi syariat bagi umatnya. Kayak Nabi sholat lupa itu bukan Nabi ketika sholat nggak fokus pada sholat, nggak kayak kita ya Allahu Akbar fokusnya kemana-mana. Sebenarnya Nabi bukan karena nggak fokus sholat, supaya kalau Nabi pernah lupa jadi syariat sehingga umatnya tahu kalau sholat itu ketika lupa yang dilakukan sujud sahwi kan gitu. Nah, Nabi juga pernah ketiduran dari sholat subuh, juga pernah itu. Bangun-bangun itu kena sinar matahari. Tapi Nabi tetap tetap sholat, termasuk melakukan qobliyah subuh. Ya, supaya umatnya tahu, rata-rata umatnya itu subuhnya kesiangan gitu. Artinya kalau subuhnya kesiangan, kalau ketiduran ya tetap sholat subuh meskipun matahari sudah tinggi itu. Maksudnya gitu ya. Mungkin itu saja.
Saya cukupkan ya, saya lagi flu ya, karena nggak bisa ngomong banyak, harus ngoyo ngomongnya. Oke, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.